Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda siang hari ini? Rehana, apa kabar Rehana? Baik sekali, Nadila apa kabar? Alhamdulillah baik. Senang sekali hari ini Rehana Mezia dan juga Nadila Saleh kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya kita akan hadirkan sejumlah informasi ya, Re. Betul sekali, tapi sebelum itu Nadila, untuk memulai Apa Kabar Indonesia Siang hari ini kita akan ke informasi pertama dulu pemirsa. Kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk Bungur Senen, Jakarta Pusat. Kebakaran yang terjadi pada pagi hari membuat warga setempat panik karena terjadi saat warga ingin melakukan aktivitas. Api awalnya berkobar di salah satu rumah saja, kemudian warga mencoba melakukan pemadaman dengan alat apa adanya. 15 mobil pemadam kebakaran Sudin Gul Karmat ini dikerahkan untuk memadamkan api. Pemirsa ditagih untuk membayar minuman keras yang dikonsumsinya. Seorang pria mengamuk dan melepaskan tembakan di sebuah kafe di Wonosobo, Jawa Tengah. Aksi Triyono alias Bejo, usia 42 tahun terekam kamera CCTV di Kafe Shaka, Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran. Pelaku marah saat diminta membayar minuman keras oleh pegawai kafe. Bahkan saat di luar kafe, pelaku melepaskan beberapa kali tembakan hingga mengenai remaja yang sedang bekerja di sekitar lokasi. Tembakan dari pistol airsoft gun juga mengenai peralatan di kafe seperti meja dan kursi hingga menimbulkan kerusakan. Usai peristiwa tersebut terjadi, pelaku ditangkap Satuan Reskrim Polres Wonosobo. Dari tangan pelaku, polisi menyita replika airsoft gun Glock 19 berwarna hitam dengan amunisi gotri besi bulat. Untuk kejadian yaitu terjadi pada tanggal 4 April hari Jumat pukul 16.30 WIB, di mana yang diduga sebagai pelaku itu datang ke salah satu tempat korban berkumpul, kemudian tanpa ada basa-basi langsung melakukan penganiayaan dalam bentuk menggunakan airsoft gun kepada korban. Dan korban adalah anak di bawah umur. Pemirsa, seorang penjual gorengan asal Dusun Blimbing, Jombang, Jawa Timur menerima tagihan listrik mencapai 12 juta rupiah. Tidak hanya itu, penjual gorengan bernama Mas Ruroh ini juga diduga oleh pihak PLN melakukan pencurian listrik. Tuduhan dan tagihan yang memberatkan ini sudah berlangsung sejak tahun 2022. Tagihan listrik tersebut masuk melalui pesan WhatsApp yang mencatatkan nama ayahnya yang sudah meninggal sejak tahun 1992. Hal ini membuat Mas Ruroh kebingungan karena ia tidak tahu bagaimana bisa menerima tagihan sebesar itu. Mas Ruroh menjelaskan listrik yang digunakan di rumahnya tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk penyewa yang tinggal di samping rumahnya. Pihak PLN UP 3 Jombang Mojokerto menjelaskan saat ini belum ada kebijakan yang mengatur penghapusan piutang pelanggan. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, mantan pegawai PDAM Pati, Jawa Tengah ditangkap polisi karena melakukan penipuan. Pelaku menawari lowongan pekerjaan di PDAM Tirta Bening Pati dan korban harus menyiapkan uang 100 juta rupiah. Korban pun percaya dan menuruti permintaan pelaku, namun pelaku kembali meminta uang tambahan dengan total 27 juta rupiah. Korban pun kembali menuruti permintaan pelaku. Namun hingga beberapa bulan berlalu, korban tak kunjung bekerja di PDAM Tirta Bening Pati.
Korban kemudian melaporkan pelaku ke Polresta Pati. Tersangka mengaku praktik jual beli pekerjaan ini telah dilakoninya sejak tahun 2021. Dia mau melerai daripada perjanjian nanti ipar dengan. Pemirsa, antrean panjang tak terhindarkan saat penyerahan dokumen lamaran pekerja penunjang publik di Balai Kota DKI Jakarta. Ya, tahun ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka proses rekrutmen untuk mengisi lebih dari 1.000 petugas penanganan prasarana dan juga sarana umum atau PPSU. Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, hari ini kembali dipadati warga yang hendak melamar sebagai pekerja penunjang publik. Seperti petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU, anggota Damkar, dan beberapa petugas di sejumlah dinas. Gubernur DKI Jakarta, Pak Mono Anung menyatakan telah meminta kepada wali kota dan kelurahan untuk menerima proses pendaftaran. Pendaftaran saat ini bisa dilakukan di kantor kelurahan dan kecamatan di seluruh wilayah Jakarta. Tak hanya itu, Pramono juga telah mengimbau warga untuk melakukan pendaftaran secara daring. Jadi secara khusus kami sudah meminta kepada wali kota dan juga kelurahan terkait untuk hal yang berkaitan dengan PPSU ini proaktif untuk menerima pendaftaran. Kalau pendaftaran masih banyak, memang artinya orang yang membutuhkan kerja juga meningkat. Sehingga dengan demikian, sekali lagi pemerintah Jakarta pada periode ini mengalokasikan 1.100 PPSU. Kalau kemudian yang mendaftar banyak, ya itu adalah realita. Dengan demikian kami akan melayani pendaftaran ini sampai selesai, dan untuk itu nanti prosesnya akan dilakukan secara terbuka. Salah satu pelamar menyatakan tidak mengetahui jika pendaftaran bisa dilakukan ke kelurahan setempat. Bu, ini kan adanya kebijakan ini dari RT diarahkan ke sini, Bu, ya? Iya. Diarahkan ke Balai Kota. Diarahkan sih cuma info aja. Diinfokan di Balai Kota. Tapi udah dapat info belum, Bu? Untuk diarahkan itu ke kelurahan apa gimana? Karena dari kelurahan katanya nggak ada. Oh, dari kelurahan nggak ada? Belum dapat info juga dari kelurahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan 1.100 PPSU dan sejak Kamis kemarin tercatat warga yang hendak mendaftar untuk melamar tembus mencapai 7.000 warga dari berbagai daerah. Dari Jakarta, Raka Prawira Wijaya, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang mantan kepala desa di Banyuwangi, Jawa Timur ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana desa dan alokasi dana desa sebesar 1,3 miliar rupiah. Tak ada rasa malu, apalagi penyesalan di wajah Anton Sujarwo setelah ditetapkan sebagai tersangka atas penyelewengan dana desa. Anton Sujarwo yang menjabat sebagai Kepala Desa Alian Kecamatan Rogo Jampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur selama tahun 2018 hingga 2023 ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan selama 5 jam. Bahkan, mantan Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi itu tampak tersenyum saat digelandang keluar dari kantor kejaksaan menuju mobil tahanan Kejari Banyuwangi untuk diberangkatkan ke lapas kelas 2A Banyuwangi. Anton Sujarwo ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik pada Kejaksaan Negeri Kejari Banyuwangi menemukan 2 alat bukti yang kuat untuk menjeratnya. Dari hasil temuan Kejaksaan Negeri, Anton Sujarwo beserta bendahara desa yang masih buron merugikan negara sebesar 1,3 miliar rupiah. Jadi modusnya itu banyak sekali, diantaranya adalah banyak honor bagi seperti halnya pegawai kebersihan, posyandu, dan yang lainnya itu tidak diberikan. Dan juga ada beberapa kegiatan fisik lainnya yang memang tidak sesuai dengan yang seharusnya, di mana berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi ditemukan kerugian sebesar
Rp1.039.868.033. Kejaksaan telah memeriksa 20 saksi dalam kasus ini. Anton Sudjarwo dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tipikor, Jungto pasal 64 dan 55 KUHP. Mantan Kades Alian itu terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun serta denda 200 juta rupiah. Kuasa hukum tersangka Eko Sutrisno mengaku menerima dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ikuti proses hukumnya. Jadi nanti akan ada pemeriksaan lanjutan. Jadi ini kan penahanan hari ini kan merupakan salah satu bagian dari proses untuk memperlancar proses pemeriksaan di kejaksaan. Sebagai kuasa hukum, Eko menjelaskan bahwa dana desa itu justru digelapkan oleh bendahara desa yang kini masuk dalam daftar pencarian orang DPO karena melarikan diri. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Oktavia, TV One mengabarkan. Pemirsa, oknum anggota Polres Pacitan yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap tahanan wanita diberhentikan dengan tidak hormat. Kami akan hadirkan informasinya saat lagi. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Oknum anggota Polres Pacitan yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap tahanan wanita diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang kode etik Polri yang digelar oleh Bid Propam Polda Jatim. Melakukan apa? Bidang Propam Polda Jawa Timur resmi memecat oknum polisi Polres Pacitan berinisial LC. Dalam sidang etik, LC terbukti melakukan tindakan perbuatan tercela. Kini oknum polisi cabul yang saat itu menjabat sebagai pejabat sementara kasat tahanan dan barang bukti di Polres Pacitan juga menghadapi ancaman pidana umum. Kemudian putusan yang terakhir atau yang ketiga adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri atau kita kenal dengan PTDH atau lebih kita kenal juga adalah pemecatan kepada saudara LD. Diketahui aksi bejat oknum polisi tersebut dilakukan sejak bulan Maret hingga awal April. Aksi cabul dilakukan sebanyak 4 kali di ruang berjemur tahanan wanita Polres Pacitan, Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus pemerkosaan terhadap tahanan yang dilakukan oleh oknum polisi, kami sudah terhubung dengan rekan kami, reporter TV One Faraman Hila di Surabaya. Faraman Hila, selain pelaku telah diberhentikan secara tidak terhormat, ada perkembangan terbaru apa yang bisa Anda kabarkan kepada kami? Silakan. Iya, Rehan, Nadila juga pemirsa, memang proses pidana dan juga kode etik ini juga pasti terus berjalan dan harus ditempuh oleh oknum polisi yang melakukan pencabulan terhadap tahanan di Polres Pacitan. Sejak pada tanggal 23 April kemarin, memang ini Bid Propam Polda Jatim telah menetapkan tersangka, maksud kami polisi ini telah berdasarkan surat perintah penahanan nomor 103 oleh penyidik di Treskrim Polda Jatim. Ini memang hasil sidang Komisi Kode Etik ini telah disampaikan, beberapa di antaranya ini adalah pelaku atau polisi ini dinyatakan melakukan perbuatan tercela, kemudian telah ditempatkan di tempat khusus selama kurang lebih 20 hari per tanggal 12 April 2025 pada saat tanggal pelaporan hingga 23 April 2025 dan dinyatakan akan diberhentikan secara dengan tidak hormat. Dan pada 21 April kemarin memang
polisi tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan 13 saksi, 4 saksi diantaranya adalah tahanan, kemudian saksi pelapor dan juga 9 saksi lainnya. Sehingga saat ini posisi atau kondisi polisi tersebut ini sedang ditahan di rutan Polda Jawa Timur. Pada hasil penyidikan dari Ditreskrimum Polda Jawa Timur pada 21 April kemarin atau pada hari Senin kemarin ini memang pelaku LC ini telah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan pidana dengan dugaan pelanggaran pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Proses hukum pidana yang dilakukan oleh LC ini juga masih terus berlanjut. Pemirsa mengingat proses sidang juga masih belum dilakukan, termasuk juga penetapan pengecekan alat bukti serta motif apa yang dilakukan oleh polisi ini juga masih belum disampaikan dan masih dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Sementara itu pemirsa, terbaru setelah ditetapkan ditahan di rutan Polda Jawa Timur karena melanggar kode etik, ini juga informasi yang kami dapatkan pelaku atau polisi LC ini telah mengajukan upaya banding untuk pelanggaran sidang kode etik. Polisi LC ini pemirsa dinilai melanggar sejumlah pasal, beberapa diantaranya adalah pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tentang tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian NKRI, kemudian pasal 5 ayat 1B dan C tentang Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik, serta sejumlah pasal lain seperti pasal 8C, pasal 10 ayat 1 dan juga pasal 3 huruf F Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Karena polisi atau LC ini tadi telah mengajukan banding, artinya proses hukum sidang etik ini juga masih terus berjalan bersamaan dengan proses hukum pidana yang juga masih terus berjalan yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Jadi ketika memang proses banding ini diajukan, nantinya akan ada sejumlah sidang lain yang harus ditempuh atau dilakukan oleh oknum polisi LC dari Polres Pacitan ini sebelum akhirnya kemudian dilakukan upacara pemberhentian. Sejauh ini kami masih menunggu informasi pemirsa kira-kira kapan sidang lanjutan akan digelar dan proses lanjutan yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Demikian informasi dari wilayah Surabaya. Rehana dan juga Nadila. Baik, kami akan tunggu update selanjutnya informasi dari Anda. Terima kasih Farah Manila atas laporan langsung. Selamat kembali beraktivitas. Kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda pemirsa. Seorang pasien kritis di Puskesmas Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara tidak diperbolehkan menggunakan mobil ambulans untuk dirujuk ke Rumah Sakit Siloam di Bau-Bau. Ironis, mobil ambulans yang ada di Puskesmas Wakorumbo Selatan, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara tidak bisa dipakai oleh pasien yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Siloam yang ada di Kota Bau-Bau. Kepala Puskesmas berdalih ambulans tersebut belum ganti oli hingga dikhawatirkan mogok di jalan. Itu mobil Pak, operasi terus, standby di Puskesmas. Tapi karena itu waktu bermasalah mobilnya, karena kemungkinan karena banyak pasien saya sudah lebaran itu Pak, jadi olinya bermasalah, belum sempat diganti. Tapi subuh itu sempat membawa pasien di Kamosope. Sementara itu pihak keluarga yang melihat kondisi pasien kritis dan harus secepatnya dibawa ke rumah sakit yang jaraknya 100 km lebih dari puskesmas tersebut sempat berkomunikasi dengan sopir ambulans. Dikonfirmasi kepada pihak sopirnya, di situ saya mau disampaikan bahwa ongkosnya 1,3 1.300.000 dalam hal ini. Saya bilang nggak masalah. Sopir menjawab lagi, katanya di atasnya itu bidan senior di situ mengatakan, oh ya berarti 1,5 katanya. Saya bilang enggak masalah, olinya Pak Desa. Jadi saya bilang tinggal ganti. Mengatakan olinya tidak ada di Wakorsel, di Maligano atau di Raha. Sementara saya lihat jam ini jam 10.30, berarti kalau ferry jam 12 tidak mungkin Pak.
Dalam kondisi begitu saya bilang, ini harus pasien ditangani secepatnya. Khawatir dengan kondisi pasien, keluarga akhirnya menyewa mobil bak terbuka untuk membawa pasien ke rumah sakit rujukan di kota Bau-Bau. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One, mengabarkan. Pemirsa, seorang pria di Maros, Sulawesi Selatan tewas tertusuk badik yang digunakan dalam ritual pernikahan adat Bugis Makassar. Informasi yang akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, tragedi berdarah pesta pernikahan kembali terjadi. Kali ini seorang pria di Maros, Sulawesi Selatan tewas tertusuk badik yang digunakan dalam ritual pernikahan adat Bugis Makassar. Teriakan histeris menggantikan sukacita dalam pesta pernikahan di Desa Bontomatene, Mandai, Maros. Salah satu pria kerabat pengantin lelaki tertusuk badik saat melakoni ritual Angaru yang menjadi bagian dari pernikahan adat Bugis Makassar. Ritual unjuk kekebalan tersebut gagal dan menewaskan Rizal 33 tahun. Kerabat dan warga mencoba melakukan pertolongan lalu membawa Rizal ke rumah sakit. Namun, nyawa Rizal yang dilarikan dalam kondisi tak sadar tersebut tak terselamatkan. Polisi pun langsung turun menyelidiki kasus ini. Mereka memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti. Kami sementara melaksanakan olah TKP. Kami berkoordinasi dengan Polres untuk mendatangkan Inavis beserta tiket serse untuk mengolah TKP, dan sekalian kami melakukan pengalangan kepada masyarakat supaya tidak terjadi kejadian serupa. Keluarga korban menyebutkan peristiwa ini sebagai musibah karena Rizal tewas saat sedang melakukan ritual. Rizal disebut memiliki ilmu khusus sehingga berani melakukan ritual tersebut dengan badik. Tapi memang di sini setiap ada kegiatan pengantin pasti mengaruh. Tradisinya begitu, Pak. Tradisi mengaruh ya, Pak. Tapi tidak semuanya itu memakai badik, artinya menikam badang. Iya. Tidak semuanya. Tidak semua ya, Pak. Tahu saja. Oh, ini termasuk orang yang tahu. Yang ahli ya. Yang ahli ya, Pak. Namanya siapa, Pak, korban? Rizal. Rizal ya, Pak. Kira-kira usianya berapa, Pak? 20-an tahun. Tapi memang sudah sering mengaruh di mana-mana ya, Pak. Saya lihat kemarin kan di video sorenya. Iya. Sementara itu, jenazah Rizal sudah dimakamkan keluarga di tempat pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Ritual Angaru bermakna sakral dalam berbagai acara adat, termasuk adat pernikahan. Dalam prosesi pernikahan, Angaru jadi simbol kesetiaan. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk lebih mendalami kasus ini sudah terhubung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Saat ini ada budayawan dari Sulawesi Selatan, Bapak Andi Suryadi, Mapa Negara. Selamat siang, Pak Andi. Selamat siang juga. Baik, Pak Andi, mungkin kami juga turut prihatin dengan apa yang terjadi dengan tragedi ini. Tapi dari pandangan Anda melihat kejadian ini seperti apa, Pak? Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya Ngaru ini memang diperuntukkan bukan untuk perkawinan ya, tapi Ngaru ini diperuntukkan bagi menunjukkan sumpah setia ya seorang hulu balang, seorang pemberani, seorang karaeng kepada raja karena raja ingin berperang misalnya. Jadi dalam satu kerajaan besar di Sulawesi Selatan, misalnya kerajaan Goa atau kerajaan Bone, itu kan kerajaan ini besar dengan 3 cara yang dia lakukan. Satu, dia meluaskan wilayah kekuasaannya dengan jalan perkawinan, dengan jalan perang, dan mungkin juga ada kerajaan-kerajaan kecil yang kemudian ingin untuk menyatu pada kerajaan besar itu. 3 tingkat ini, 3 tingkat cara orang masuk ataupun satu kerajaan masuk ke kerajaan lebih besar mempengaruhi tingkat kesetiaannya.
Jadi dulu ketika perang akan terjadi, raja akan meminta bantuan kepada wilayah-wilayah pengaruh kekuasaannya. Karena raja tidak memiliki angkatan perang, yang dia miliki adalah rakyat. Dan mereka ini kemudian diundang untuk datang ke pusat kerajaan untuk menunjukkan kesetiaannya. Dan salah satu cara yang digunakan adalah dengan cara ngaruh, yaitu sumpah setia yang diucapkan oleh para pemimpin perang ataupun para penguasa-penguasa kerajaan-kerajaan kecil yang datang ke pusat kerajaan. Nah, itu dia sebenarnya. Ini akar sejarah mengapa ngaruh ini, sumpah setia ini muncul. Tapi kan dalam perkembangan kemudian orang mencoba memodifikasi itu dan dia masukkan pada beberapa kegiatan yang dianggap perlu hal-hal yang dianggap mistis ataupun yang sesuatu yang dianggap bermanfaat. Tapi kita perlu tahu bahwa ngaruh ini tidak sembarang tempat diperuntukkan, utamanya pada waktu perang. Pak Andi Suryadi, kalau kita lihat ini kan orang yang melakukan ritual Angaru ini ada persyaratan khusus, salah satunya dia harus memiliki ilmu kebal. Kalau Anda lihat dari kejadian ini, apakah korban tersebut memang sudah layak melakukan ritual Angaru itu atau seperti apa? Ya, mengaruh itu bukan orang harus memiliki kekebalan, tidak. Ya, ngaruh ini biasanya diperuntukkan bagi pemimpin-pemimpin, ya, penguasa-penguasa yang mungkin ingin menunjukkan kesetiaannya kepada yang lebih berkuasa. Jadi dulu ketika ini berkaitan dengan perang, maka keris dimainkan. Ya, karena ini berkaitan dengan kesetiaan untuk memberitahukan kepada raja supaya mereka tidak perlu khawatir, maka saya ini misalnya datang berhadapan dengan raja dan saya memperlihatkan bahwa saya kebal dengan senjata untuk meyakinkan pada raja bahwa tidak perlu dia takut ketika kami berperang, kami akan menang. Jadi ngaruh ini kuat pada diksi yang bermain dan juga alat yang diperagakan tentu untuk memperlihatkan bahwa supaya rajanya ini tidak khawatir. Kalau mereka ingin memperlihatkan kekebalan, tentu orang itu kebal, dia sudah tahu dirinya kebal. Tapi bagi mereka yang tidak kebal bukan berarti tidak bisa mengaruh. Dia tetap bisa mengaruh karena yang lebih utama itu diksi yang diucapkan itu untuk membuat raja semakin tenang ketika melihat pasukannya pergi ke medan laga. Oke. Baik Pak Andi, tapi kan kalau kita lihat kasus ini sudah memakan korban jiwa, tapi apakah tentunya dengan adanya ini ritual bisa dilarang, Pak? Ya, kalau ritual yang dianggap berbahaya ataupun ritual yang mengakibatkan korban, itu sebenarnya kita tidak bisa melarang itu dengan mengeluarkan semacam satu SK pelarangan, tidak. Larangan itu tentu berkait dengan masyarakatnya. Kalau mereka kemudian menolak, mereka akan meninggalkan. Tapi jangan sekali-kali kita melarang sesuatu yang sudah mereka lakukan begitu lama, baru kita keluarkan hanya selembar kertas melarang untuk itu. Tidak. Biarkan rakyat yang memilah mana yang bagus, mereka contoh, dan yang tidak bagus mereka tinggalkan. Mungkin begitu. Pak Andi, tapi dengan adanya kejadian ini, tadi Anda juga menyebutkan bahwa ritual Angaru ini tidak dilakukan di setiap pergelaran acara begitu. Ini masyarakat saat ini melakukan ritual tersebut di acara pernikahan. Apakah menurut Anda ini ada perbedaan ataupun salah persepsi dari masyarakat saat ini atau seperti apa? Tidak, bukan salah persepsi. Mereka mencoba mengubah suaikan keadaannya. Dulu sumpah setia mereka membawa ke masa kini dengan cara mungkin tersendiri, dengan cara mereka sendiri. Tapi ingat bahwa dulu penggunaan alat-alat tajam itu memang karena dia berkaitan dengan perang. Kalau misalnya berkaitan dengan perkawinan, misalnya dengan ucapan-ucapan mengeluhkan kedatangan tamu, mungkin dapat diubah-suaikan dengan hal-hal yang tidak membahayakan. Karena memang medannya yang berbeda. Dulu orang berperang, sekarang kan mungkin orang gunakan bukan untuk berperang. Jadi mungkin alat yang digunakan mungkin juga sudah bisa diubah-suaikan. Sesuatu yang tidak berbahaya mungkin.
Baik, Pak Andi, tapi badik ini apakah memiliki tanda ataupun simbolis tertentu dalam budaya Indonesia, Pak? Ini juga sekaligus mungkin untuk bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasinya seperti apa, Pak? Ya, memang badik kan laki-laki Bugis Makassar di masa lalu, Mandar dan Toraja itu badik menjadi sesuatu yang mereka harus itu lambang kelaki-lakian bagi orang-orang Bugis Makassar di masa lalu ya. Ya, tapi tidak sembarang orang mengeluarkan badik dari sarungnya. Jadi ini juga tergantung mentalitas orang yang menggunakannya. Jadi tidak sembarang orang dapat mengeluarkan badik dari sarungnya ya. Tapi itu adalah simbol kelaki-lakian orang Bugis Makassar, mungkin Mandar dan Toraja mungkin. Oke Pak Andi, tapi tragedi seperti ini apakah sebelumnya sudah pernah terjadi dan menurut Anda penggunaan badik ini di era sekarang apakah masih relevan untuk dilakukan? Ya saya pikir relevan atau tidak relevan itu tergantung pada mereka yang menggunakannya. Tapi selama itu ada pada tangan-tangan orang yang benar, saya pikir tidak jadi masalah ya. Tapi edukasi barangkali perlu dilakukan. Yang jelas bahwa mungkin peristiwa tertusuk ini karena sekarang kan di era modern di mana orang bisa menyebarluaskan hal-hal yang terjadi dalam sekejap waktu. Mungkin di masa lalu juga terjadi demikian, tapi kan orang tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa seperti saya katakan tadi, apapun yang mau dilarang, biarkan rakyat yang memutuskan apakah mereka tidak menggunakan atau menggunakannya, bukan lewat selembar kertas yaitu SK. Mungkin begitu. Oke, baik Pak Andi, tentunya terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga kejadian ini juga tidak terulang lagi. Pak Andi, selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, sejumlah kabar penting menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Polres Magetan, Jawa Timur menangkap seorang mahasiswi yang berhasil menipu korbannya hingga 1 miliar rupiah dengan modus berprofesi sebagai dukun palsu. Saat menjalankan aksinya, ia mengaku bisa memindahkan janin bayi hasil hubungan di luar nikah. Pelaku NYW, mahasiswi dari perguruan tinggi ternama di Solo, Jawa Tengah tersebut mengaku bisa memindahkan janin bayi ke tubuh orang lain. Kepada polisi, tersangka NYW mengaku korban adalah teman kuliahnya dan uang hasil penipuan sebesar 1 miliar rupiah tersebut ia gunakan untuk membayar hutang hingga membeli motor dan juga mobil. Tersangka dukun palsu ditangkap jajaran Satreskrim Polres Magetan di wilayah hukum Polres Surakarta dan ditahan pada 15 April 2025 lalu. Total kerugian korban ini mencapai 1 miliar 75 juta rupiah. Ya, pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda tim kuasa hukum. Di mana pemirsa nanti kita akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Polda Metro Jaya gelar olah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan pekerja konveksi yang jenazahnya ditemukan di dalam karung di Jalan Dan Mogot, Batu Ceper, Tangerang. Olah tempat kejadian perkara dilakukan di tempat korban dan pelaku bekerja, yaitu di sebuah tempat konveksi pemirsa yang ada di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam olah TKP ini, polisi mengambil sampel darah yang tercecer di lokasi kejadian. Selain itu, pemirsa, polisi juga menemukan bukti utama yaitu AS shock breaker, motor, dan pisau yang diduga kuat digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Selain barang bukti pembunuhan di lokasi kejadian, polisi juga telah menyita rekaman CCTV di ruas Jalan Daan Mogot, Batu Ceper, Tangerang, yang menangkap momen saat pelaku membawa karung berisi jenazah korban. Di lokasi, kami menemukan beberapa bercak darah serta alat bukti berupa as shock breaker, sepeda motor, dan pisau, serta karung, di mana karung di tempat eksekusi tersebut sama dengan
tempat kejadian penemuan mayat. Olah TKP ini kami lakukan untuk mencocokkan keterangan dan barang bukti yang kami temukan untuk selanjutnya kami rangkai dalam rekonstruksi dan di dalam berkas perkara penyidikan kami. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi terkini kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi dari reporter TV One yang sudah ada di lokasi, Yulinda Tridewi, Polda Metro Jaya. Silakan, Yulinda. Selamat siang Nadila dan juga pemirsa TV. Betul sekali, saat ini saya sedang berada di Polda Metro Jaya, di mana pada siang hari ini memang dijadwalkan akan dilakukannya konferensi pers terkait kasus penemuan mayat pria yang terletak di got di Jalan Raya Dan Mogot, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang. Di mana memang di belakang saya ini sudah tersusun rapi bukti-bukti yang didapat dari kasus ini. Di mana memang kalau misalkan kita melihat kejadian ini, melihat kronologi kejadian ini terjadi di mana korban ini ditemukan pada tanggal 22 April Selasa yang lalu sekitar pagi hari, di mana awalnya memang ini korban ditemukan oleh warga sekitar begitu, karena warga sekitar ini mencium bau yang tidak sedap, kemudian juga melihat ternyata memang di dalam got tersebut terdapat karung yang berisi mayat pria, yang mana memang polisi langsung melakukan olah TKP dari kejadian tersebut dan langsung membawa korban ataupun jenazah ini ke RSUD Kabupaten Tangerang. Adapun korban ini diketahui bernama Albasar yang berusia 32 tahun yang berasal dari Lampung Selatan, di mana ia bekerja di salah satu perusahaan konveksi yang berada di Jakarta Selatan, itu di Pesanggerahan Jakarta Selatan, yang dimana identifikasi ini dilakukan oleh tim Inafis melalui sidik jari dan diperkuat oleh bukti-bukti seperti pakaian, bekas luka, dan gigi dari korban itu sendiri. Kemudian hasil pemeriksaan awal dari pemeriksaan medis ini menyebutkan bahwa terdapat tanda-tanda kekerasan pada korban, di mana ini ada luka pada kepala, kemudian juga rahang, maksud kami leher, pipi, tangan kanan, hingga pada dahi kiri. Diduga korban ini tewas 2 hingga 3 hari sebelum akhirnya korban ini ditemukan pada tanggal 22 April yang lalu. Adapun pelaku ini berinisial N yang berusia 23 tahun ini merupakan rekan kerja dari korban, di mana pada Rabu 23 April, yaitu tepat 1 hari setelah korban ditemukan, ini pelaku ditangkap di salah satu indekos yang berada di Kota Tangerang. Pelaku mengakui melakukan perbuatan pembunuhan kepada korban, yang mana polisi menyebut ada konflik internal di antara korban dan pelaku dalam lingkungan pekerjaan dan sehingga menimbulkan tindakan kriminal ini. Kemudian juga CCTV menunjukkan pelaku membawa jasad korban ini menggunakan motor seperti yang dilihat di belakang saya ini. Ada salah satu barang bukti yang menarik perhatian saya ini, ada salah satu helm yang nantinya memang ini akan dirilis oleh pihak Polda Metro Jaya untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana memang ini barang bukti, kemudian kronologi kejadian hingga tindak pidana pada pelaku ini sendiri. Saat ini memang pelaku ini sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya. Kemudian juga ini kami sudah bersiap-siap untuk mendengarkan konferensi pers. Sementara saya kembalikan ke Anda di studio, Rehana dan Nadila. Baik, Yulinda, apakah dalam konferensi pers hari ini pelaku juga akan dibawa mengikuti konferensi pers atau seperti apa? Ya, Nadila, memang kalau misalkan kita melihat di sini pelaku sudah ada di belakang sebelah sana, dan memang kita akan menunggu nantinya pelaku ini dihadirkan di tepat di belakang meja konferensi pers. Dan kalau misalkan kita melihat di sini sudah terlihat pelaku yang nantinya akan ditampilkan. Sementara demikian, Rehana. Baik, Yulinda Tridewi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali beraktivitas. Kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda pemirsa. Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa desak pencabutan UU TNI maupun perbaikan fasilitas kesehatan di gedung DPRD Jambi berlangsung ricuh. Mahasiswa terlibat saling dorong hingga adu jotos dengan polisi akibat tidak dapat masuk ke gedung DPRD Jambi. Langsung Pak. Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang mendesak pencabutan Undang-Undang TNI maupun perbaikan fasilitas kesehatan di gedung DPRD Jambi berlangsung ricuh. Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz sempat menantang mahasiswa dengan menggunakan logat dalam bahasa Jambi yang kini viral di media sosial.
Suasana kian memanas karena massa tetap memaksa untuk menduduki gedung DPRD Provinsi Jambi. 9 poin tuntutan disuruhkan mahasiswa, yaitu desakan pencabutan Undang-Undang tentang TNI, Polri, ASN melalui Badan Musyawarah DPR RI. Undang-undang tersebut dinilai tidak berpihak ke rakyat dan melemahkan prinsip demokrasi. DPRD Jambi juga diminta segera melakukan penanganan banjir dan perbaikan fasilitas kesehatan. Kericuhan mereda setelah Ketua DPRD Jambi M. Hafiz Patah yang menemui massa menyatakan berjanji menyampaikan aspirasi ke DPR RI di Jakarta. Penanganan banjir maupun perbaikan fasilitas kesehatan segera dilakukan bersama Pemda Jambi. Massa aksi membubarkan diri dengan janji akan kembali menggelar unjuk rasa guna memastikan komitmen DPRD Jambi terhadap tuntutan mereka. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Siang. Tetaplah bersama kami sesaat lagi untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sesosok mayat pria ditemukan mengapung di Sungai Ngotok, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Saat itu atlet dayung yang melakukan pemanasan dan mencium bau bangkai, namun ketika menoleh ke sisi kiri terlihat mayat yang tersangkut akar pohon. Mayat pria ini kemudian dievakuasi ke atas tanggul sungai dengan menggunakan perahu. Ditemukan di dalam saku celana korban, dompet yang berisi kartu identitas bernama Agung Manunggale Pamungkas asal Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Meski demikian, polisi masih belum bisa memastikan identitas korban, sebab kondisi mayat korban sudah membusuk, seluruh badannya membengkak, dan wajahnya tidak dapat dikenali. Kita akan informasi lainnya untuk Anda pemirsa dari wilayah Riau. Edarkan ribuan butir pil ekstasi dan narkoba jenis sabu di sejumlah tempat hiburan malam. 3 mahasiswa dan seorang bandar di Kota Pekanbaru Riau berhasil diringkus Polsek Sukajadi. Dan pemirsa, inilah rekaman saat pelaku berinisial RT yang diketahui sebagai bandar narkotika ditangkap oleh tim Opsnal Polsek Sukajadi di rumahnya di Jalan Lumba-Lumba, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Riau. Penangkapan berawal dari penyelidikan atas laporan masyarakat. 3 orang mahasiswa berinisial LH, RC, dan juga AN ditangkap terlebih dahulu saat akan melakukan transaksi di salah satu tempat hiburan malam di Pekanbaru. Hasil interogasi mengungkapkan para pelaku telah beroperasi selama 8 bulan terakhir dengan jaringan pemasok dari bandar RT alias TW yang saat ini masuk daftar pencarian orang atau DPO. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan ribuan butir pil ekstasi, ratusan gram sabu, serta peralatan untuk mengedarkan narkoba. Tangannya mandi. Kiri kalau saya. Di depan dulu. Itu nyoblain. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Seorang nelayan yang menjadi korban kecelakaan kapal antara kapal Pompong dan kapal Troll Mini yang terjadi pada Selasa lalu akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Kamis siang kemarin. Korban bernama Hairudin berusia 35 tahun ditemukan mengapung di laut sejauh 4 nautical mil dari lokasi kejadian. Korban sebelumnya dinyatakan hilang usai kapalnya ditabrak oleh kapal Troll Mini saat ia bersama teman-teman yang menjaring ikan. Dalam insiden tersebut, 4 orang korban dinyatakan selamat dan 1 orang bernama Hairudin hilang yang akhirnya ditemukan tewas. Kita hadirkan informasi lain untuk Anda pemirsa. Tim kuasa hukum Paula Verhoeven melaporkan dugaan pelanggaran etika dan administrasi persidangan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung. Laporan meliputi perubahan sistem sidang yang mendadak, keberadaan putusan yang belum resmi, serta pelanggaran hak privasi klien mereka.
Setelah Paula Verhoeven melapor ke Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim yang menyidangkan kasus cerainya, tim kuasa hukum Paula Verhoeven melaporkan dugaan pelanggaran etika dan administrasi persidangan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung. Tim kuasa hukum Erwin Natosmal Umar dan Siti Aminah Tardi mengungkap ada 3 poin utama yang mereka nilai melanggar prinsip hukum acara yang adil. Itu dugaan pelanggaran terkait pembacaan sidang putusan di mana kami tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Kami tidak diinformasikan perubahan dari ikot ke kemudian persidangan yang terbuka. Itu yang kami mintakan agar Bawas memeriksa pelanggaran administrasi peradilan ini agar juga tidak terulang. Selanjutnya pihak Paula melaporkan tentang beredarnya dokumen putusan yang belum ditetapkan secara resmi melalui situs putusan MA dinilai melanggar etika dan prosedur. Kemudian yang terakhir, penyebaran yang berkaitan dengan data pribadi yang dinilai melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dari Jakarta, Novan Zam, Brilian Syaheran, Aliansyah, TV One, mengabarkan. Pemirsa, kami hadirkan informasi viral yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Gegara membuat konten yang memperlihatkan seseorang tidur di atas kasur yang diangkut mobil pick-up yang sedang melaju di jalanan padat kota Surabaya, Jawa Timur. Polisi melakukan penilangan secara online dan akan memanggil pembuat konten ini. Inilah video yang menjadi viral di jagat media sosial. Video yang menampilkan seseorang yang sedang tidur di atas sebuah kasur yang diangkut mobil pickup terbuka yang sedang melaju berkeliling kota Surabaya. Video diperkirakan diambil di sekitar Jalan Raya Ahmad Yani, Surabaya. Dalam video tersebut seolah menunjukkan kenyamanan tidur di sebuah kasur, walaupun dalam kondisi di atas kendaraan yang sedang melaju. Niatnya membuat sensasi, namun sang pembuat konten dan pengemudi kendaraannya telah ditilang online. Lantaran aktivitas mengemudi yang dinilai membahayakan bagi yang ada di dalam video maupun pengguna jalan lainnya. Pelanggaran lalu lintasnya ada, nanti akan kita tilang insya Allah. Karena peruntukan kendaraan barang itu memang untuk mengangkut barang. Untuk manusianya atau orang yang memang sudah disiapkan di jok depan. Dilihat dari pengambilan gambarnya yang terlihat profesional dan direkam dari belakang mobil, polisi sedang mendalami dan akan melakukan pemanggilan pada pemilik toko, sopir, dan karyawan yang berbaring untuk klarifikasi dan akan diberi sanksi penilangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Ashari, TV One mengabarkan. Kita berikan informasi lainnya untuk Anda pemirsa dari Jawa Tengah. Sejumlah warga di Kudus, Jawa Tengah kedapatan dihukum untuk berjalan secara jongkok pemirsa karena kedapatan membuang sampah sembarangan. Pembuangan sampah liar. Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah warga yang sedang berjalan jongkok sambil membawa plastik sampah serta push up di malam hari viral di media sosial. Mereka inilah yang tertangkap tangan oleh aktivis peduli lingkungan saat membuang sampah sembarangan. Mereka nekat membuang sampah di kawasan Balai Jagong yang bukan tempat pembuangan sampah. Hukuman jalan jongkok hingga push up diberikan lantaran selama ini bau busuk yang dihasilkan dari tumpukan sampah liar tersebut sudah sangat dikeluhkan warga. Selain 2 hukuman tersebut, ada juga yang mendapatkan hukuman memindahkan tumpukan sampah tersebut untuk diangkut ke dalam truk Dinas Lingkungan Hidup Kudus. Kali-kali bersih. Jadi jaganya tidak di tempat sampah situ, kita gerilya biar nggak ketahuan. Tujuannya apa? Biar nanti kalau ketangkap itu jera, nah, kita kasih hukuman ringan. Walaupun itu bukan ranah kita, tapi minimal efek jera. Itu juga berisiko bagi kami aslinya. Ya, apa boleh buat itu memang kami lakukan seperti itu biar yang membuang sampah itu biar jera. Diharapkan hukuman tersebut menjadi efek jera dan contoh kepada masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang salah. Dari Kudus, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan.
Pemirsa, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda dengan sejumlah kabar-kabar menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, pengamanan di sekitar Basilika Santo Petrus, Vatikan diperketat jelang pemakaman Paus Fransiskus pada hari Sabtu besok. Pemakaman Paus juga pemirsa akan dihadiri tokoh dunia termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Personel gabungan tentara, polisi, dan petugas perlindungan sipil melakukan patroli di sekitar alun-alun Santo Petrus. Saat ini jenazah Paus masih disemayamkan di dalam Basilika dan masih bisa dilihat masyarakat umum hingga Jumat malam nanti. Departemen Perlindungan Sipil melaporkan sudah lebih dari 50.000 orang mengunjungi Basilika untuk melayat dan memberi penghormatan terakhir ke jenazah Paus Fransiskus. Pemirsa, persiapan pemakaman Paus Fransiskus tengah berlangsung di Basilika Santa Maria Maggiore. Umat Katolik mulai berdatangan ke lokasi yang sesuai wasiatnya akan menjalani tempat peristirahatan terakhir Paus Fransiskus pada Sabtu mendatang. Sebelum dikebumikan, diadakan misa pemakaman pada Sabtu pukul 10 pagi waktu setempat atau pukul 15 waktu Indonesia Barat di lapangan Santo Petrus. Misa akan dipimpin Ketua Dewan Kardinal Giovanni Battista Re dan dihadiri para patriark, kardinal, uskup agung, uskup, dan imam dari seluruh dunia. Perayaan Ekaristi akan ditutup dengan ritual Ultima Commendatio dan Valedictio yang menandai dimulainya masa berkabung 9 hari atau Novem Diales. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertolak ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus mewakili pemerintah Indonesia. Presiden Jokowi berangkat ke Vatikan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis kemarin. Informasi ini disampaikan ajudannya, Kapten Infantri Windra Sanur melalui akun Instagram pribadinya @windrasanur. Dalam unggahannya, Jokowi tampak bersama pasukan pengamanan Presiden tengah berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Presiden Prabowo Subianto mengirim beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Selain Jokowi, Presiden mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono, dan Ketua Panitia Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada 2024 lalu, Ignatius Jonan. Pemirsa, bagaimana suasana di Vatikan? Kami ajak Anda untuk terhubung bersama rekan kami Miranti. Miranti, selamat siang waktu Jakarta. Bagaimana suasana di sana? Silakan. Selamat siang. Oke. Dan selamat siang pemirsa TV One. Suasana di alun-alun Basilika Santo Petrus saat ini sudah dipadati oleh ribuan manusia. Anda bisa melihat antrian yang ada di belakang saya ini, mereka baru diizinkan melewati jalan ini sekitar pukul 9 tadi. Dan tentu saja mereka banyak yang datang bergegas atau mendekati ke arah alun-alun untuk kembali mengantri masuk ke dalam Basilika. Dan saat ini tampaknya sudah puluhan ribu orang ya yang masuk atau sedang berada di alun-alun untuk mengantri. Ada beberapa pintu yang dibuka untuk
para pelayat, dan saat ini pengamanan di sekitar sini memang diadakan sistem buka tutup yang diatur oleh polisi Italia, sehingga diharapkan jumlah orang yang bisa masuk ke Basilika masih bisa dikontrol. Kita ketahui Basilika Santo Petrus dibuka pagi ini mulai pukul 7 pagi. Dan malam ini pelayatan akan berakhir pukul 7 malam. Sebelumnya saya ingin menyampaikan informasi bahwa kemarin Kamis malam juga diadakan doa rosario untuk Paus Fransiskus di Gereja Santa Maria Maggiore yang diikuti oleh ribuan umat Katolik yang ikut berdoa di dalam gereja tersebut. Hari ini setelah pelayatan selesai pukul 7 malam akan diadakan prosesi atau upacara tutup peti yang akan dilakukan oleh para kardinal dan juga para biarawan biarawati yang nantinya akan dilakukan di dalam Basilika Santo Petrus. Dan besok pagi, di mana acara pemakaman yang akan berlangsung akan dimulai pada pukul 10 pagi. Diharapkan ratusan tamu-tamu negara yang janji akan hadir di upacara pemakaman itu akan sudah siap berada di tempatnya masing-masing. Ray, silakan. Oke. Miranti, kalau dari informasi ada sejumlah perwakilan dari Indonesia yang turut datang ke Vatikan, salah satunya Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Apakah Anda sudah melihat kedatangan perwakilan dari Indonesia di sana? Saat ini saya masih mencoba untuk menghubungi pihak KBRI Vatikan dan ingin menanyakan apakah rombongan utama sudah hadir. Yang saya ketahui adalah tim advance dari Jakarta untuk kehadiran utusan khusus Presiden Prabowo Subianto sudah tiba kemarin. Tetapi kita masih menunggu kapan utusan khusus, diantaranya Presiden ke-7 Joko Widodo akan tiba di Roma. Karena saat ini kita ketahui direncanakan ada ratusan kepala negara yang akan hadir di Roma pada pemakaman besok, sehingga diharapkan hari ini mereka akan tiba di Roma. Bisa Baik, Miranti, terima kasih atas laporan Anda langsung dari sana. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan utusan Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Roma, Italia untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Utusan khusus dari Bapak Presiden Prabowo untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan, berdasarkan informasi tadi malam semua sudah berangkat dan mestinya secara perhitungan waktu beliau-beliau sudah sampai di Roma. Nah, berkenaan dengan titipan atau pesan khusus, memang utusan yang berangkat membawa surat pribadi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah Vatikan, ya. Tentu yang pesan khusus secara spesifik ya tidak ada, selain sekali lagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya umat Katolik, tentu merasa sangat kehilangan dengan wafatnya Paus Fransiskus.
Pemirsa, misa arwah atau misa requiem atas wafatnya Paus Fransiskus digelar malam tadi di Gereja Katedral Jakarta. Misa dipimpin oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Piero Pipo, dan dihadiri oleh ribuan umat Katolik. Ya, misa dimulai pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, dipimpin oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Piero Pipo, didampingi Kardinal Ignatius Suharyo dan Ketua KWI Uskup Antonio Subianto. Misa juga digelar pemirsa di 69 paroki Keuskupan Agung Jakarta dan Keuskupan di seluruh Indonesia. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar juga turut hadir. Ia menyampaikan bela sungkawa mendalam dan mengenang Paus Fransiskus sebagai sosok yang membawa pesan damai lintas agama. Seperti sangat emosional ya, karena melihat wajah Pope itu seperti kami sangat terharu ya. Masih saya membayangkan ketika kami bersama di Masjid Istiqlal dan ketika kami mendapatkan undangan dari beberapa negara ya, untuk membahas tentang deklarasi Istiqlal dan Vatikan, Imam Besar dan Pope. Dan 2 poin yang sangat penting, saya mohon untuk kita semuanya, komunitas umat Katolik dan Islam, agar betul-betul memperhatikan pesan Pope. Yang pertama, betapa perlunya mengedepankan dialog, perdamaian, bukan dengan cara-cara kekerasan, karena kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan persoalan secara konstruktif. Pemirsa, Kardinal Ignatius Suharyo akan berangkat ke Vatikan pada 4 Mei mendatang untuk mengikuti konklav atau proses pemilihan Paus baru. Ia menjadi satu-satunya wakil Indonesia, dan pemirsa, konklav ini dijadwalkan dimulai paling cepat pada 6 Mei atau 15 hari setelah wafatnya Paus. Namun keputusan waktu pasti pelaksanaan akan ditentukan oleh para kardinal yang saat ini tengah berkumpul di Vatikan. Para kardinal juga pemirsa telah menggelar pertemuan rutin setiap hari sejak Paus berpulang. Mereka membahas masa depan gereja Katolik, termasuk bagaimana gereja dapat terus memperbarui diri. Saya sendiri tidak mempunyai persiapan apa-apa, ikut saja karena saya sudah sering ikut di dalam sinode para uskup, para kardinal. Saya kira-kira sudah bisa membayangkan siapa nanti yang akan banyak berbicara, siapa nanti yang akan banyak mengemukakan gagasan-gagasan sehingga dapat memperkaya para kardinal yang ikut di dalam konflag untuk menentukan pilihannya. Tetapi kita tidak pernah tahu siapa yang akan terpilih, tidak pernah tahu. Pemirsa, pemimpin Katolik Paus Fransiskus membuat sejarah baru saat terpilih menjadi Paus mengganti Benediktus ke-16 tahun 2013 lalu. Yaitu pemirsa sebagai Paus pertama dari Amerika Latin dan Paus non-Eropa pertama dalam 1.300 tahun terakhir. Paus Fransiskus terlahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Meski terlahir pada 17 Desember 1936 di Buenos Aires, Argentina, namun ia merupakan keturunan imigran Italia. Setelah ditasbihkan sebagai pastor Yesuit pada 1969, ia menjabat sebagai pemimpin tertinggi ordo ini di Argentina dari tahun 1973 hingga 1979. Kemudian menjadi Uskup Agung Buenos Aires pada 1998 dan diangkat menjadi kardinal pada tahun 2001. Terpilihnya Bergoglio sebagai Paus pada Maret 2013 menggantikan Paus Benediktus ke-16 membuat sejarah baru. Karena merupakan Paus pertama dari Amerika Latin, juga pertama dari Ordo Yesuit, dan Paus non-Eropa pertama dalam 1.300 tahun terakhir. Kepemimpinan Paus Fransiskus di Vatikan ditandai dengan reformasi
dengan penekanan transparansi dan pengangkatan lebih banyak wanita dalam hierarki gereja. Sepanjang masa jabatannya, Paus Fransiskus aktif melakukan lawatan ke berbagai negara di dunia. Tercatat, Paus Fransiskus telah mengunjungi lebih dari 65 negara, termasuk Indonesia di tahun 2024 lalu. Meski begitu, Paus Fransiskus belum pernah lagi mengunjungi tanah kelahirannya Argentina sejak dinobatkan sebagai Paus ke-266 tahun 2013 lalu hingga akhir hayatnya 21 April 2025 lalu. Kami masih akan kembali pemirsa dengan sejumlah kabar lainnya. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Seorang anak yang tinggal di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan diduga dibawa kabur oleh orang tak dikenal. Ya pemirsa, Alvaro Kiano Nugroho hilang sejak 6 Maret lalu dan hingga kini belum diketahui keberadaannya. Rumah Alvaro Kiano Nugroho yang berada di Jalan Masjid Al-Muflihun Bintaro, Pesanggerahan Jakarta Selatan terlihat semakin sepi dan sunyi. Tidak terdengar lagi canda dan tawanya sejak menghilang 6 Maret 2025 lalu. Dan pemirsa, sejak menghilang keberadaan anak berusia 6 tahun tersebut belum diketahui. Pihak keluarga sudah melapor ke kepolisian dan menghubungi beberapa keluarga terdekat. Pihak keluarga menduga Alvaro dibawa oleh seorang tidak dikenal, padahal ayahnya saat ini masih menjalani hukuman di Lapas Cipinang dalam kasus narkotika. Sementara sang ibu berprofesi sebagai pekerja migran di Malaysia dan diketahui Alvaro terakhir terlihat di sekitaran Tanah Kusir, RC Veteran, Kelurahan Bintaro. Keluarga berharap bagi masyarakat yang pernah melihat Alvaro Kiano Nugroho untuk segera menghubungi 0813 60 85 75 98 atau mengirimkan pesan langsung ke Instagram @arumin8. Dan pemirsa, saat ini kami akan mengabarkan ada informasi orang hilang bernama Niso. Berikut gambarnya. Dikabarkan bahwa Niso telah menghilang sejak kurang lebih 1 bulan lebih. Betul. Dan tentunya pemirsa, saat ini kami juga sudah bersama dengan orang tua dari Niso. Ada Ibu, selamat siang Ibu. Selamat siang. Oke Ibu, kami ingin tahu ini kronologi pertama kali Niso ini tidak ada kabar, ini kapan Bu? Hari Rebo tanggal 12. Hari Rabu tanggal 12. Iya. Ini informasi terakhir yang didapatkan oleh pihak keluarga seperti apa? Apa aktivitas yang ia lakukan? Jadi dia kan keluar dari rumah itu jam 8 pagi mau beli umpan burung. Dia naik sepeda. Nyatanya dia nggak pulang sampai jam 9. Tetangga ada ngeliat, katanya dia itu nangis, katanya udah nggak bawa sepeda lagi. Nah dari itu kita cariin tuh sampai sore nggak pulang kan, kita cari semua. Udah ke rumah sakit semua setanjung Priuk tuh saya cari tuh. Nah terus setiap hari kita cari terus, siang malam cari, tapi sampai sekarang belum ada kabarnya, belum ada titik terang. Ibu mungkin bisa diceritakan terakhir kali keluar ini menggunakan pakaian warna apa dan ciri-cirinya seperti apa mungkin? Dia itu keluar pakai kaos hitam, celana pendek abu-abu, pakai sandal jepit karpil. Oke, sendal karpil. Sejauh ini sudah ada laporan ke pihak kepolisian? Sudah. Bagaimana tanggapannya? 24 jam saya udah lapor. Iya. Tanggapannya seperti apa? Apakah ada perkembangan terbaru yang diberikan? Belum ada. Belum ada. Ini tepatnya kurang lebih berapa lama, Bu? Sudah sebulan 2 minggu. Sebulan 2 minggu. Tapi Ibu sebelum dilaporkan hilang begitu ya, apakah ada kecurigaan sebelumnya? Dari sepedanya hilang. Hanya sepeda yang hilang? Iya, kalau untuk handphonenya dan lain-lain dia nggak bawa handphone dia. Cuma naik sepeda, dia maksudnya mau beli umpan burung pasar. Oke, Ibu mohon maaf, ini anaknya sudah menikah? Sudah. Ini baru menikah. Baru menikah? Iya, 2 minggu. Istrinya bagaimana? Istrinya tunarungu juga. Oh, mohon maaf Bu, artinya anak Ibu tunarungu.
Disabilitas ada juga. disabilitas ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Mungkin ini juga bisa menjadi informasi tadi ya Bu, mengenakan kaos berwarna hitam, celana berwarna abu-abu, memakai sendal. Sendal karpil. Dalam kondisi disabilitas, sehingga bagi Anda pemirsa yang menemukan barangkali bertemu dengan namanya siapa? Mohon maaf Ibu tadi. Niso Afrikansak. Ini bisa menghubungi pihak keluarga. Ibu, kami ingin tanyakan kembali, ini kondisi kesehatan dari Niso ini seperti apa, Bu? Sehat, dia. Saat kejadian itu sehat? Sehat, dia jarang sakit. Tapi Bu, apakah ada kecurigaan mengenai tempat-tempat tertentu yang biasa dikunjungi begitu? Iya, dia sering di masjid, di musola, karena dia nggak pernah, 5 waktunya nggak pernah lewat. Nggak pernah terlewat, tapi sudah ada informasi dari pihak masjid Bu? Enggak, belum. Tapi nggak ada kata ngelihat ini. Saya udah nempelin itunya semua. Dari keluarga sudah mencari kemana aja? Mencari setanjung Priuk, udah cari semua. Terus semua. udah lapor ke ini juga apa namanya? Dinas. Dinas sosial juga sudah ada laporan ke sana, tapi belum ditemukan sampai saat ini. Kalau dugaan dari pihak keluarga bagaimana, Bu? Apakah memang hilang diculik oleh orang atau gimana, Bu? Iya, curiganya gini, apa itu dia itu mencari sepedanya itu dia. Dia kalau belum ketemu gitu. Belum ketemu nggak akan mau pulang sebelum barangnya ada gitu. Jadi kalau dia ada di jalan kan mungkin kebawa Satpol PP gitu apa. Kita cari ya tiap pelosok udah cari mungkin ketemu, tapi ini nggak ketemu. Kemungkinan ini dirumahin gitu kali. Baik, Ibu mungkin bisa dijelaskan deskripsi dari sepeda yang hilang itu seperti apa Bu? Mungkin juga ini sebagai informasi kepada pemirsa yang barangkali melihat gitu. Sepeda gunung deh. Sepeda gunung. Warna merah hitam. Merah hitam. Tinggi sepedanya cukup tinggi ya Bu ya berarti ya? Iya. Oke Ibu, tapi aktivitas dari anak Ibu ini bagaimana? Apakah memang pihak keluarga tahu aktivitas kesehariannya, Bu? Iya, dia kesehari kan kalau pagi sebelum nikah ya, sekolah gitu, terpulang. Nah kadang dia ada aqua keluarga gitu, botol aqua kumpulin sama dia gitu. Oke. Ibu, ini kami akan informasikan kepada pemirsa ya. Betul, ini merupakan nomor telepon dari keluarga orang yang hilang ini. Bagi Anda yang melihat, Anda bisa menghubungi dengan nama Desti 0881 925949 ataupun Anda juga bisa menghubungi Ros ini 0888 8667 610. Tapi Ibu, ini nomornya sudah kami sebarkan melalui pemberitaan. Apabila nanti ada telepon-telepon yang memang ini kurang nyaman atau bagaimana, jangan sampai diangkat ya, takutnya ada penipuan. Sekali. Mungkin kita bisa mengulang lagi nomor teleponnya. Ada di layar kaca Anda pemirsa, 088 1192 5949 atas nama Desti, kemudian atas nama Ros di 08888 667610. Oke. Jadi bagi Anda pemirsa yang melihat anak dari Niso Afrikansa, ini bisa menghubungi nomor yang telah kami informasikan tadi. Ibu Ros, terima kasih banyak sudah terhubung bersama kami. Tentunya kita berharap anak Ibu bisa kembali berkumpul bersama dengan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih sama-sama. Ya, pemirsa, sementara itu kita berikan informasi lainnya untuk Anda. Ditemukannya 9 produk pangan olahan mengandung unsur babi mengejutkan publik. Hal ini membuat publik bertanya bagaimana sertifikasi halal bisa kecolongan. Lalu bagaimana cara menjamin agar tidak terjadi kelalaian dalam sertifikasi produk halal? Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJH menemukan 9 produk pangan olahan mengandung unsur babi. Temuan ini hasil koordinasi dengan BPOM dalam rangka menguji klaim halal produk yang beredar di pasaran. Publik pun bertanya bagaimana sertifikasi halal bisa kecolongan. Pengawasan tuh yang paling penting preventif. Kalau sudah beredar kan artinya sudah eksternal, sudah sulit. Susah juga nariknya. Sudah sulit, dan ini kan bicaranya masalah ekonomi. Dan kalau undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang pangan itu ada unsur penipuan karena labelnya halal tapi tidak halal. Dan kalau ini kan dianggap sudah pidana fraud. Jadi
Tidak bisa. Yang bertanggung jawab siapa? Ya kalau ini karena pemerintah menyebut dia yang menjamin. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Berarti yang menjamin siapa? Pemerintah. Betul. Oleh karena itulah pemerintah ini harus bertanggung jawab. Tapi kita akan mengatakan ini kan harus dibangun sistemnya. Tidak bisa pemerintah begitu saja. Ya kan dia harus dibantu. Nah sistemnya itu adalah di level perusahaan pabriknya itu. Harus ada internal halal auditor dan harus ada sistem jaminan produk halalnya atau halal assurance sistemnya. Nah ini yang saya lihat tidak dilakukan. Kenapa? Karena sertifikat halal ini seumur hidup sekarang. Dulu 4 tahun sekali. Nah kalau orang seumur hidup dia udah lupa nih. Baik, ya kan terlalu lama dia jadi disebut halal terus gitu ya. Untuk menjamin produk halal dan mencegah kelalaian, haruslah dijaga pintu yang bisa menjadi penyebab terkontaminasinya produk. Ya sebenarnya kalau orang ingin berbuat tidak jujur ya cerdik juga toh Pak, dengan cara mengakali mencampur bahan ya sedemikian rupa, karena bahan-bahan yang terdeteksi itu adalah secara struktur molekuler kan begitu, interaksi kimia. Tetapi sebenarnya PCR yang digunakan oleh ketiga laboratorium ini saya pikir juga sudah cukup canggih. Yaitu tadi, tetapi kadang-kadang ngapunten itu terkontaminasinya bisa juga pada saat pengiriman, pada saat distribusi, ditransportasi. Makanya di Malaysia itu ada kontainer itu juga disertifikat halal begitu. Jadi sampai sedemikian rupa yang namanya sertifikasi halal itu dijaga pintu-pintu kontaminasinya. Begitu Bapak. Jadi kalau untuk mengakali di adonan, di formulasi itu adalah caranya tadi itu mencampur adukkan bahan-bahan yang sekiranya akhirnya ikatan kompleksnya itu menjadi tidak terdeteksi sebagai DNA babi. Begitu Bapak. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar selanjutnya datang dari wilayah Brebes, Jawa Tengah. Bencana tanah bergerak yang terjadi di 5 pedukuhan di Desa Mendala, Brebes, Jawa Tengah mengundang simpati banyak pihak. Selain bantuan logistik, anak-anak korban diberikan trauma healing. Kanan, kiri, kanan. Puluhan anak korban bencana tanah bergerak di Brebes, Jawa Tengah diberikan kegiatan trauma healing. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi trauma akibat kehilangan tempat tinggalnya dan harus tinggal di pengungsian. Trauma healing menjadi metode penyembuhan bagi korban yang mengalami ketakutan atas kejadian luar biasa yang terjadi secara mendadak. Dalam kegiatan ini, anak-anak diajak bermain dan belajar bersama relawan. Senang ya. Terus pinginnya nanti gimana? Pingin rumah lagi atau gimana? Bisa rumahnya mau itu rumahnya kembali lagi. BPBD Brebes bersama Kementerian Sosial dan sejumlah relawan akan melakukan klaster-klaster penanganan trauma healing secara rutin dan berkala untuk menghilangkan trauma psikologis pengungsi akibat kehilangan tempat tinggal mereka. Jadi berdiskusi dan sepakat telah membentuk klaster-klaster untuk penanganan dari mulai anak-anak, dewasa sampai dengan orang tua, dari mulai dari psikososialnya, dari agamanya, dari terus ada yang nanti untuk penanganan balitanya, untuk trauma healingnya itu nanti per usia. Data dari BPBD Brebes terdapat 526 warga yang terdampak atas bencana alam ini dengan 114 rumah serta 5 fasilitas umum rusak berat. Dari Brebes, Jawa Tengah, Tri Handoko TV One mengabarkan. Kita berikan informasi lainnya untuk Anda pemirsa dari wilayah Surabaya, Jawa Timur. Keberangkatan jemaah haji Kemendag Surabaya menyelesaikan proses pasporing dan biovisa.
Sebanyak 2.525 paspor calon jemaah haji Kota Surabaya telah diserahkan ke Siskohat atau Sistem Informasi dan Komputer Haji Terpadu Kanwil Kemenak Jawa Timur untuk digunakan sebagai syarat pengurusan visa haji. Proses pasporing sudah rampung 100% dan sejumlah calon jemaah haji yang masih melakukan penyelesaian biovisa. Pasporing visa, alhamdulillah kita sudah untuk paspor ini insya Allah sudah hampir 100% ya. Untuk biovisa ya, ini kemarin kan agak tersendat, tapi insya Allah KPU itu sudah bergerak semua. Laporan terakhir dari Kasih Haji belum ini ke saya, tapi insya Allah maksimal dikerjakan dan selesai insya Allah. Pemirsa, semakin dekatnya keberangkatan jamaah haji ke Tanah Suci, berbagai persiapan terus dilakukan oleh pihak asrama haji Dono Hudan Boyolali, Jawa Tengah. Kesibukan para petugas asrama haji terlihat dalam mempersiapkan kamar untuk para calon jemaah haji. Pada musim haji ini, asrama haji Dono Hudan menyiapkan sebanyak 190 kamar dengan 1.925 tempat tidur. Pihak asrama haji juga menyediakan gedung untuk poliklinik yang dilengkapi dengan bed. Untuk kloter pertama akan masuk di asrama haji Dono Hudan pada tanggal 1 Mei 2025. Asrama haji Dono Hudan Boyolali, Jawa Tengah menyiapkan 2 gedung untuk calon jemaah haji, yaitu gedung Makkah dan Madinah. Pemirsa, seorang penjual gorengan asal Dusun Blimbing, Jombang, Jawa Timur menerima tagihan listrik mencapai 12 juta rupiah. Tidak hanya itu, penjual gorengan bernama Mas Ruroh ini juga diduga oleh pihak PLN melakukan pencurian listrik. Tuduhan dan tagihan yang memberatkan ini sudah berlangsung sejak tahun 2022. Tagihan listrik tersebut masuk melalui pesan WhatsApp yang mencatatkan nama ayahnya yang sudah meninggal sejak tahun 1992. Hal ini membuat Mas Ruroh kebingungan karena ia tidak tahu bagaimana bisa menerima tagihan sebesar itu. Mas Ruroh menjelaskan listrik yang digunakan di rumahnya tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk penyewa yang tinggal di samping rumahnya. Pihak PLN UP3 Jombang Mojokerto menjelaskan saat ini belum ada kebijakan yang mengatur penghapusan piutang pelanggan. Pemirsa, mantan pegawai PDAM Pati, Jawa Tengah ditangkap polisi karena melakukan penipuan. Pelaku menawari lowongan pekerjaan di PDAM Tirta Bening Pati dan korban harus menyiapkan uang 100 juta rupiah. Korban pun percaya dan menuruti permintaan pelaku, namun pelaku kembali meminta uang tambahan dengan total 27 juta rupiah. Korban pun kembali menuruti permintaan pelaku. Namun hingga beberapa bulan berlalu, korban tak kunjung bekerja di PDAM Tirta Bening Pati. Korban kemudian melaporkan pelaku ke Polresta Pati dan tersangka mengaku praktik jual beli pekerjaan ini telah dilakoninya sejak tahun 2021. Spontanitas, ya, intinya dia mau melerai daripada percecokan hati ipar. Pemirsa, kabar tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Nadila Saleh dan juga rekan saya Fehana Mezia mewakili segenap kru yang bertugas. Izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.